Perjuangan panjang menuju fasilitas medis harus ditempuh warga desa Besoangin, Kecamatan Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga yang sakit ditandu bergantian menggunakan kain sarung dan batang bambu. Kondisi jalan yang dilalui rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Mereka harus berjuang menuju ujung desa yang memiliki kondisi jalan lebih bagus untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil ke RSUD Hajah Andi Depu. Namun untuk itu, mereka harus berjalan kaki sejauh 7 km yang ditempuh dalam waktu 5 jam. Mereka juga harus bertaruh nyawa menyeberangi beberapa sungai berarus deras. Tak selesai di situ, perjalanan ke rumah sakit dari ujung desa masih menempuh jarak 80 km. Biasanya dilewati motor bisa juga, tapi kalau musim hujan susah. Iya, lama karena naik turun kan, jadi baku ganti. Jadi mungkin ada sekitar 30 orang lah kena di sempat drop karena terlalu lama ditandu, baru jalanan rusak jadi goyang-goyang kan, jadi sempat drop. Apalagi waktu dibawa dari rumah ke sini memang sudah kondisinya tidak sadar, Pak. Infrastruktur jalan di Desa Besoangin dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tubi Taramanu telah belasan tahun rusak. Sepeda motor pun sulit melewati medan yang berat menuju wilayah ini. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki akses jalan ke desa mereka. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Ya, bisa Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Aulia Wardani. Dan sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, di mana Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur ini kembali meletus hari Rabu. Ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter dari puncak kawah gunung. Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Rabu siang. Erupsi ditandai dengan semburan kolom abu dengan ketinggian 1.000 meter dari puncak kawah Lewatobi Laki-Laki. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 12 menit 12 detik. Saat ini Gunung Lewatobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar gunung serta pengunjung dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi, baik Gunung Lewatobi Laki-Laki dan Gunung Lewatobi Perempuan, serta 4 km dalam arah barat laut utara dan selatan tenggara dari pusat erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki. Gunung Lewatobi tercatat 2 kali mengalami erupsi dengan ketinggian 700 hingga 1.000 meter dari mulut kawah. Warga di kaki gunung diminta selalu waspada karena aktivitas gunung terus meningkat dan abu vulkanik juga mencapai Kabupaten Sika. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sementara itu, keluarga bocah yang tewas di Padang, Sumatera Barat tidak terima Afif Maulana disebut meninggal karena terjun ke sungai. Pihak keluarga bersama LBH Padang juga melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Kasus kematian bocah berinisial Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak terima dengan keterangan polisi yang mengatakan Afif tewas karena terjun dari jembatan ke sungai. Bahkan polisi juga menyebut Afif bersama dengan temannya terlibat aksi tawuran sehingga diamankan polisi. Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang tetap meminta hasil otopsi dari Afif dan mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian Afif. Pasalnya, muncul dugaan Afif meninggal dunia akibat dianiaya polisi karena terdapat luka lebam di sekujur tubuh Afif.
Dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresta Padang. Tetapi dari hasil beberapa konferensi pers dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebam minyak begitu, dan kami sangat menolak statement itu, dan kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu gitu. Sementara itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai penyebab kematian Afif harus diungkap secara transparan, bahkan jika perlu melibatkan ahli forensik. Sebetulnya yang kita harapkan, kalau saya memberikan saran kepada Polda Sumatera Barat ya, yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan ahli forensik yang di sana yang melakukan otopsi bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya, hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korbannya. Saya kira ini sangat penting ya untuk meyakinkan masyarakat ya, dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sebelumnya, Afif Maulana diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah bocah berusia 13 tahun itu ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana Ketua Panitia penyelenggara konser musik koplo Kabupaten Tangerang yang sempat ricuh akhirnya ditangkap polisi. Ya, tersangka kabur sesaat sebelum kericuhan itu terjadi dengan membawa uang ratusan juta rupiah dari hasil penjualan tiket konser. Setelah sempat buron selama 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, ketua penyelenggara konser musik koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diringkus polisi. Pelaku ditangkap unit Jatanras Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Sementara 6 orang dari pihak vendor dan penonton sudah dimintai keterangannya sebagai saksi dan 1 orang telah dijadikan tersangka. Uang yang dibawa kabur kita sedang akumulasi, sedang dilakukan pemeriksaan sebagai di korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Kalau sudah diketahui pasti akan disampaikan pada kami. Pak, terkait dengan kita tahu jadi kan viral banyak orang-orang yang menjarah, Pak. Itu seperti apa tindakannya, Pak? Oh, itu tindakan sedang di dalam proses, sedang dilakukan pemeriksaan semuanya. Artinya sudah diamankan, Pak? Sudah diamankan? Belum ada diamankan. Hanya 1 orang yang diamankan. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Sebelumnya, konser musik koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berakhir ricuh. Penonton membakar dan merusak sejumlah properti konser serta melakukan penjarahan. Penonton kecewa lantaran sejumlah band koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.